Selamat pagi anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dimanapun kita berada, terutama di rumah Ananda masing-masing. Tuhanlah melindungi, menaungi, menjaga kita. Perlu saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, sebelum melalui aktivitas kita masing-masing, terutama dalam pembelajaran ini, kita berdoa terlebih dahulu, minimal berdoa di dalam hati sebelum melaksanakan apa yang akan kita laksanakan dan sedang kita laksanakan dan telah akan kita laksanakan. Kita akan mengucapkan doa kepada Tuhan. Artinya bahwa kita selalu bersyukur, memohon perlindungan kepada Tuhan supaya yang akan kita lakukan nanti berjalan dengan baik. Itulah harapan saya kepada anak sekalian. Pada bab yang pertama ini kita memulai materi kita yang baru. Orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Allah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 25. Allah itu tidak tinggal tersembunyi, tetapi berkenan menyatakan diri kepada manusia. Allah menyatakan diri kepada manusia dalam pertemuan pribadi. Dalam pertemuan itu Allah tidak hanya memperkenalkan dirinya, tetapi juga menyingkapkan kepada manusia rencana keselamatannya. Artinya menyampaikan rencana keselamatan kepada manusia itu. Manusia diajak bertemu dengan Allah dan hidup dalam kesatuan dengan Allah. Keselamatan itu tidak lain dari kesatuan Allah dengan manusia. Manusia menanggapi kebaikan, manusia menanggapi kemurahan Allah yang dengan penuh cinta telah mengundangnya untuk hidup bersama dengan Allah dengan melalui imannya. Iman berarti jawaban atas panggilan Allah, penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Dalam iman, manusia menempatkan Allah sebagai sumber keselamatan yang sejati dan menanggapinya dengan beragama dan beriman. Dalam iman Kristiani, keselamatan itu terlaksana sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus. Setiap manusia di dunia ini pasti mendambakan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang menghendaki penderitaan atau mendapat kecelakaan atau mendapat kesusahan di dalam hidupnya. Tidak ada itu. Kehendak manusia untuk mencari keselamatan adalah juga kehendak Allah. Artinya bahwasanya kita menggapai keselamatan itu, menggapai cita-cita kita itu, menggapai kebahagiaan itu adalah juga kehendak Allah sendiri. Setiap kali manusia jatuh, berkali-kali pula Allah datang mendekati dan menyapa manusia dengan kasih-Nya untuk menyelamatkan. Artinya dalam keadaan susah, gelisah, sakit dan lain sebagainya yang menimpa diri kita, pada saat itu juga Allah menyapa kita dengan kasih-Nya. Sebagai contoh adalah pengalaman kejatuhan bangsa Israel. Untuk menyelamatkan bangsa itu, Allah mengutus para nabinya. Namun para nabi utusan Allah itu tidak didengarkan oleh itu. Karena apa? Karena kedegilan hati mereka. Maka demi memenuhi janjinya, Allah mewahyukan dirinya dengan mengutus putranya Yesus Kristus untuk menyatakan kasih keselamatan kepada kita umat manusia. Dalam hidup kita sehari-hari, baik lewat kejadian biasa maupun yang luar biasa, Allah tetap hadir. Maka jangan kita anggap bahwa jika kita susah, jika kita bersedih, jika kita mengalami kesengsaraan, jangan kita anggap bahwa Allah itu jauh dari kita. Bukan. Itu adalah salah satu Allah mendekatkan diri sejauh mana kita menanggapi kehadirannya dalam diri manusia, bahwasanya Dia akan menyelamatkan dari kesusahan kita,
dari penderitaan kita, dari kesengsaraan kita. Karena memang tujuan Allah hadir dalam hidup kita ini adalah untuk keselamatan. Sejauh manakah manusia itu untuk menanggapi kehadiran Allah lewat hidupnya masing-masing, lewat hidup kita dimanapun kita berada. Kehadiran Allah juga nyata lewat alam yang indah, maupun lewat orang lain, teman kita, sesama kita, yang menjadi tanda kasih dan tanda cintanya yang menyelamatkan umat manusia. Banyak orang di sekitar kita yang mau mengasihi kita tanpa mengenal batas. Siapa itu? Terus terang, salah satunya adalah, dan terutama adalah, itu yang paling utama, orang tua. Itu kan pasti. Orang tua pasti mengasihi, mencintai kita tanpa ada batasnya. Apapun dilakukannya demi keselamatan anaknya. Itulah tanda kehadiran Allah lewat orang lain, melalui sanak saudara. Juga tampak kehadiran Allah dalam diri kita lewat orang lain, melalui teman kita juga. Teman juga membawa tanda cinta Allah lewat mereka untuk kita juga demi keselamatan kita, maupun setiap orang yang berkehendak baik kepada kita. Itu adalah tanda kehadiran Allah dalam diri orang itu, dan tanda kehadiran Allah untuk menyelamatkan kita lewat orang lain. Maka anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup dulu, sekian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita ananda dalam keadaan sehat selalu, mengikuti pembelajaran secara daring, baik pelajaran apapun itu. Tapi perlu Bapak ingatkan bahwa setelah selesai mendengarkan ini, Ananda boleh mencatat dalam buku tulisnya, buku catatan dengan baik, dan diulangi kembali untuk menghafalnya, mempelajarinya. Semoga kita sehat-sehat selalu. Terima kasih.